Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, kembali lagi bersama saya Agus Nur Komarudin. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan bahasa basis data atau SQL bagian keempat. Kali ini kita akan mengimplementasikan atau menerapkan query lanjutan dalam pemrograman PHP MySQL, di mana tujuannya adalah memberikan pengetahuan tentang penerapan query SQL pada PHP MySQL, khususnya untuk memberikan pengetahuan pada kita semuanya tentang bagaimana cara menerapkan one click double query atau one click multiple query, kemudian membuat laporan juga multiple query dari tabel database. Teman-teman, sebelum lanjut, tidak lupa saya mengingatkan teman-teman semuanya untuk tidak bosan-bosannya melakukan klik tombol subscribe pada video ini bagi yang belum. Bagi teman-teman yang sudah, terima kasih banyak. Teman-teman, pembahasan kali ini nanti kita akan diberikan contoh tabelnya, kemudian syarat tabel yang bisa digabung itu mesti memiliki kunci yang sama. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di video tutorial bagian ketiga kalau tidak salah kemarin ya. Jadi, misalkan dua tabel itu yang mau digabung, misalkan tabel nilai dengan tabel siswa misal. Nah, jadi dua tabel itu mesti memiliki kunci key yang sama, misalkan NIS-nya atau NIM-nya kalau mahasiswa, ID siswa misal gitu ya. Jadi harus sama. Kemudian nanti bagaimana cara penulisannya pada kode program kita lihatkan, dan bagaimana bentuk jadi ya. Jadi dari melihat tabel yang jadinya bagaimana. Tanpa mau perpanjang mukadimah, mari kita lihat contoh tabel yang pertama. Oke, teman-teman, di sini saya punya sistem informasi absensi misal gitu ya. Jadi di dalam sistem informasi absensi ini, sebagai admin, kita diminta untuk mengisi data PTK dan mengisi data user akunnya. Maksudnya, misalkan si guru namanya misalkan Dodi gitu ya. Jadi di tabel user account ini juga ada nanti data penggunanya, maksudnya username dan passwordnya seperti berikut. Nah, jadi ketika kita input nanti datanya di data PTK ini, di tabel yang pertama ini, maka otomatis tabel usernya nanti, username dan passwordnya itu, password untuk sistemnya ini, juga langsung otomatis terisi, teman-teman. Jadi, saya kembalikan ke sini dulu. Maksud saya begini, ketika kita klik gitu ya, ketika kita klik nanti tombol simpan data atau tambah data di sini, menambah datanya tambah data dari data pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi ketika kita isi form seperti ini, username-nya nanti kita isi langsung di bawah ini, otomatis ketika klik di sini maka tabel yang satu lagi tadi secara otomatis terisi. Jadi cara seperti ini gunanya untuk apa, Pak? Berarti secara otomatis kita sudah melakukan yang namanya efisiensi dan efektivitas terhadap input data gitu ya, terhadap input data. Nah, kita contohkan teman-teman. Misal saya punya username-nya 222 misalkan. Di sini saya buat namanya siapa ya? Ipul misal gitu ya. Gendernya laki-laki misal, alamatnya misalkan ini, nomor HP-nya misalkan ini, username-nya berarti saya samakan dengan ID-nya misal. Saya samakan dengan ID-nya begini. Kemudian begitu saya klik tambah data, data berhasil disimpan, oke. Nah, di sini terisi, otomatis di dalam tabel user account, harapan kita juga terisi dia. Nah, ini dia, terisi. Oke. Pak, lupa passwordnya kok jadinya seperti ini gitu ya. Kok menjadi dari Cipertek seperti ini, kok menjadi dari plain text seperti ini kok menjadi Cipertek seperti ini. Nah,
teman-teman harus ketahui bahwa konsep dari sistem informasi itu salah satu bagian keamanannya. Kalau Anda belajar keamanan sistem komputer dan sistem informasi adalah password ini hendaknya tidak boleh tahu siapa si hackernya. Kalau nanti ada sewaktu-waktu hacker kelas teri atau kelas kakap bahkan masuk ke dalam sistem informasi Anda, kalau tidak Anda encrypt yang data username itu atau password itu, maka secara otomatis nanti ketebak password Anda, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga leluasalah si hacker ini. Kalau dibuat seperti ini, paling tidak kan dia tugasnya ada dua. Setelah masuk ke sistem kita, maka harus didekrip ulang yang ini. Nah, cobalah kalau kita menggunakan fungsi yang namanya fungsi hash. Fungsi hash, khususnya mungkin MD5 ya, atau ya yang lebih dari MD5 lah gitu ya. Jadi kerja dari fungsi hash itu kan satu kali apa ya, satu cara ya, maksudnya dari plain text diubah menjadi ciphertext, tapi tidak bisa dikembalikan, tidak bisa didekrip ulang. Nah, jadi paling tidak password kita aman lah gitu ya. Oke lah, ini kok jadi ngomongin keamanan sistem komputer dan informasi, tapi nggak apa-apa lah, ini ilmu tambahan untuk teman-teman ya, namanya juga database lanjutan. Jadi selain membahas tentang database juga membahas tentang keamanan lah, kira-kira seperti itu ya. Ini bonus saja teman-teman untuk teman-teman ketahui. Nah, jadi cara seperti ini tadi Pak, kira-kira rumusnya atau kode programnya kayak apa gitu ya. Kita lihat di PTK teman-teman, PTK add. Jadi ketika modal pop-up-nya dimunculkan, modal pop-up PTK ini, kita mau tambah data PTK ini, kita hubungkan form action-nya ke ptk-add.php. Nah, kita penasaran ptk-add itu kayak apa? Kenapa kok bisa multiple dia gitu ya? Oke. Biasanya teman-teman kalau mau insert data itu kan variabel datanya mesti kita buat dulu. Sampai username tadi kurang lebih, kalau nggak salah ada sekitar 6 data sampai username. Nah, sementara di tabel yang satu lagi, kita membutuhkan hanya 3 data, yaitu username, password, dan level. Untuk sementara itu, passwordnya saya samakan dengan username, tapi diganti ke enkripsi ciphertext MD5. Nah, kemudian ini adalah query yang pertama, maksudnya insert data into, datanya diinsert ke tabel PTK, isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Ini query yang pertama, saya beri nama string SQL saja. Yang kedua ada query satu lagi namanya string SQL2. Nah, data yang kedua ini, yang 3 buah ini saya simpan ke insert into tabel user atau tabel pengguna. Saya beri nama juga query 2. Pak, harus beda Pak namanya. Ya harus beda. Kalau sama, ya bingung dia. Ibaratnya ini datanya 2 yang mau disimpan ke SQL query-nya, tabelnya beda gitu ya. Jadi sebaiknya dibedakan. Untuk string SQL 3, 4, 5 dan seterusnya teman-teman sebenarnya juga bisa dilakukan di sini, tapi kebetulan tabel kita baru ini 2, maka di sini one click double query. Jadi satu kali klik ada double query gitu ya. Nah, itu konsep yang pertama yang ingin saya kenalkan kepada teman-teman. Jadi efektif dan efisien dalam melakukan input data. Oke teman-teman, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini contohnya adalah membuat laporan, tapi laporannya adalah multiple query dari tabel database. Kayak apa itu? Contoh ini teman-teman, saya punya sistem informasi tentang PKL ya, praktek kerja lapangan ini. Jadi di Sisvo PKL itu tabel masternya ada, yang pertama ada periode PL-nya, misalkan periodenya ganjil atau genap 2000 berapa gitu ya.
Kemudian ada tabel lokasi PL-nya maksudnya. Misalkan ada 3 buah instansi atau 3 buah DUDI. Nah, DUDI itu dunia usaha atau dunia industri gitu ya. Kebetulan di sini contohnya ada 3 tabel lokasi. Kemudian ada tabel siswanya. Nah, kemudian ada tabel pembimbingnya gitu ya. Ada tabel pembimbingnya. Kemudian di sini ada tabel usernya, pastilah sama kayak tadi, harus ada user penggunanya dari sistem itu. Nah, tugas kita teman-teman diminta menggabung dari tabel master yang ada ini supaya membuat atau menghasilkan laporan gitu ya. Contoh seperti berikut. Nah, ketika kita klik tabel peserta PKL, maka kita diminta untuk menyajikan tabelnya seperti ini. Misal, instansi PTA atau PT yang pertama tadi ada kuotanya 3 orang misal gitu ya. Kemudian instansi yang kedua, instansi yang ketiga, dan instansi yang sampai selanjutnya. Berarti ini kita urutkan berdasarkan A, B, C, D dan seterusnya secara ascending. Berarti dari A sampai Z, dunia usaha, dunia industri atau instansinya ada 3. Di dalam DUDI ini masing-masing ada pesertanya. Nah, masing-masing peserta ini dibimbing oleh sesuai dengan tabel pembimbing tadi. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana ya bentuk dari query-nya gitu ya. Sebenarnya mudah teman-teman. Teman-teman tinggal pilih saja tabel lokasi tadi. Kita modifikasi dari tabel lokasi ini. Ini kan jumlahnya ada 3 ini. Kalau nanti 100 ya jumlahnya 100 juga. Kalau jumlahnya 10, dunia usaha, dunia industrinya atau instansinya ya 10 juga. Nah, kita tinggal mainkan logikanya di sini. Kalau tabelnya ini atau PT, nama PT-nya ini alamatnya sekian, kuotanya sekian, maka nanti di dalam PT ini ada pesertanya. Berarti insert tabel satu lagi untuk tabel peserta. Nah, di bawah PT2 nanti juga ada tabel, di bawah PT3 juga ada tabel, dan seterusnya. Berarti kita mainkan saja tabel lokasi ini. Oke, berarti sama kan? Kayak itu tadi. Kita lihat. Nah, PT1, ini pesertanya, ini guru pembimbingnya. Nah, penasaran dengan kode programnya? Kita lihat. Peserta, oke. Ini dia. Kode programnya itu sebenarnya begini teman-teman. Dari sini sampai ke penutup tadi. Nah, saya contohkan pada teman-teman yang pertama. Ini tabel query yang pertama. Nah, di dalam query ini nanti ada instansinya. Ini dia. Di dalam query pertama nanti ada query yang kedua. Ini dia. Ini query yang kedua. Ini query 1, ini query 2. Nah, di dalam query 2 ada tabel lagi, yaitu tabel peserta dan pembimbingnya tadi kan. Jadi saya bedakan di sini ada tabel peserta. Nah, teman-teman penasaran dengan tabel peserta ini? Kita lihat yang satu lagi. DT namanya adalah, nah jadi di dalam query yang pertama tadi ada query kedua, namanya adalah dt peserta.php. Kita buka dt peserta.php. dt peserta.php. Oke, ini dia. Seperti biasa, ini adalah judul dari tabelnya. Kemudian ini adalah isi, tbody adalah isi dari tabel yang kedua tadi. Tapi harus teman-teman perhatikan bahwa query yang kedua itu harus dibedakan namanya. Ini query 2, dan istiqomah MS2, master query 2, 2222,
dan seterusnya sampai akhir. Jadi nggak boleh itu MS1, MS2 atau string query 1, berarti yang dibaca nanti adalah tabel query yang pertama kalau seperti itu. Jadi harus dibedakan. Nah, begini teman-teman, kira-kira cara pembuatan kodenya. Jadi kode 2 itu adalah ngambil data dari data siswa, kemudian dan peserta PKL. Kalau data pertama tadi ngambil dari data lokasi saja, diurutkan berdasarkan ascending. Nah, begitulah teman-teman dari penyampaian saya ini. Semoga memberikan pengetahuan yang lebih kepada Anda mengenai database lanjutan, khususnya double query dan multiple query dan query lanjutan lah khususnya gitu ya. Jadi lebih efektif dan efisien. Saya berharap mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang bikin sistem informasi bisa mengembangkan laporan dari beberapa tabel yang ada, dikembangkan menjadi seperti berikut. Jadi tidak mentok satu tabel satu laporan, satu tabel satu laporan. Nah, sekarang bisa kita kombinasikan. Dalam satu laporan bisa terdiri dari 2 tabel, 3 tabel, dan seterusnya, atau dari beberapa laporan itu juga ngambil banyak tabel juga gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam tutorial ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya insya Allah. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.